Halo guys, kita kembali lagi mau nge-review dan unboxing tentang sebuah produk. Kita baru beli kemarin dari Urban Republic. Ini sebuah toko di Kelapa Gading, Jakarta. Isinya apa? Kita lihat isinya. Oh ya, kita nggak di-endorse sama ini. Jadi ya, kalau ya ada yang mau lihat, endorse kami. Oke, isinya apa? Isinya adalah ini. Kita beli ini. Beli Samsung wireless charger. Nggak mungkin ini aja kan? Ya, tentu saya tidak mungkin ini saja. Kita beli flip cover dari Samsung. Dan tentunya saja adalah Samsung Galaxy S7 Edge. Ya, ini dia. Kita baru beli ini. Belum dibongkar. Dan kemarin baru kita beli. Ya, ini adalah produk buatan Samsung. Kalau mungkin pernah dengar, Samsung sekarang produksi semua Galaxy S7-nya untuk Indonesia itu adalah buatan Indonesia karena ada aturan pemerintah untuk sekitar berapa persen? 20% harus ada produk lokal Indonesia, dan akhirnya sekarang Galaxy S7 ini diproduksi dari, kalau kalian bisa lihat di bagian belakangnya ini ada tertulis dia dibuat di Indonesia. Mungkin untuk Samsung wireless chargernya ini tetap dibuat dari luar. Kalau dibuka ini buatan Vietnam, dan ini sendiri buatan kayaknya Vietnam juga. Ya, oke. Terus mana yang kita bongkar dulu? Pastinya yang ini, si Galaxy S7. Oke, kita bongkar ini. Ini masih disegel, jadi kita bongkar dulu. Kita butuh pisau. Tada! Ini pisau dapur. Untuk hati orang baik saja, jangan orang jahat. Oke, kita bongkar. Oke, sip. Oke, sebagai catatan, ini boxnya soft touch, enak gitu ya. Enak dipegang, nggak licin. Kayaknya ada material bagus ini ya. Kita buka. Oke. Oh ya, sebagai catatan, ini adalah tipe yang 32 GB. Jadi ada yang versi yang 16 GB kalau tidak salah, tapi kita belinya yang 32 GB. Dan ini adalah warna yang gold platinum. Ada yang beberapa warna yang agak biru, hitam sama putih kalau tidak salah ya. Tapi namanya apa gitu saya agak lupa. Tapi yang kita beli adalah gold platinum. Gold platinum. Ya. Oke, kita bongkar. Wah, mewah ya ininya ya, si boxnya. Oke, isinya jelas tentu saja adalah Samsung Galaxy S7 Edge 32 GB. Ini bentuknya masih di plastik, semuanya masih belum dibongkar. Bisa lihat belakangnya sudah mulai ada jejak finger jari saya, ada jejak sidik jari saya. Oke, tapi plastiknya belum kita bongkar. Oke, kita letakkan ini di sini. Apalagi ini boxnya. Oke, ini ada sebuah box. Isinya oke, ini biasa ya, buat buka holdernya SIM card. Jadi mungkin di sini juga buku panduannya ya. Ini karena tebal. Oke, ini ada buku panduannya. Oke, ini udah pasang. Jadi ini tempat buat naruh SIM ejector dan buku panduannya. Oke, ini buku panduannya. Tada, buku panduan. Isinya apa saja ya, ada 3 ini. Apalagi isinya? Ini ada tulisan-tulisan, ini biasanya buat kartu garansi. Selanjutnya apa isinya? Jelas ada kabel USB
ada pesawat lewat. Oke. Ada kabel USB dengan kabel data ya, yang USB, versi USB. Dia sudah tipe yang C, jadi kepalanya sudah tipe yang C, jadi kita nggak bisa ganti-ganti dengan HP yang lain. Ini, terus apa lagi? Ini adalah USB connector dari Samsung. Jadi kalau kita beli terpisah namanya OTG, on the go. Jadi ini tipenya yang C juga, jadi beda dengan yang lain. Dia sudah ada kayak ada ininya di bawahnya, jadi kita nggak bisa masukin ke yang lain, yang USB tipe yang lain maksud saya. Nah ini USB connector ini buat apa? Pertama, ini mempermudah kita misalnya untuk kalau ada flash disk mau kita pindahkan seperti komputer, kita tinggal colok ke dalam sini. Kemudian kalau mau pakai USB keyboard juga bisa kita gunakan dari sini. Ini tinggal masukin saja, dan berbagai konektor yang lainnya. Oke, ini USB konektornya. Kemudian ini dia adaptive fast charging. Ya, ini tipe yang baru. Jadi kalau Samsung yang terbaru pasti menggunakan tipe yang fast adaptive charging. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Kalau kita lihat di sini ada outputnya, ada tulisan output. Itu ada tulisan. Biasanya kita cuma 5 volt dengan 2 ampere. Di sini ada tulisannya. Dan di sini ada tambahan karena dia bentuknya adaptif. Ada tipe yang 9 volt dan 1,57 ampere. Bisa dilihat di sini. Ini yang membuat dia bisa fast charging. Jadi bisa lebih cepat chargingnya. Kalau tidak salah, dia bisa charging sekitar 100 menit dengan ini. Jadi sekitar ya hampir 2 jam itu sudah pasti penuh. Oke. Selanjutnya adalah ini dia headset. Ini dalam box. Ini kita buka. Oke. Kita buka plastiknya. Isinya apa? Ini dia. Kita geser dulu. Oke. Wah, ternyata warna putih, tapi ininya warnanya agak hitam, jadi kesannya di warna yang lain. Nah, isinya adalah ini headset. Agak berbeda dengan headset sebelumnya. Ini tipikal yang karet gitu ya. Jadi yang masuk ke kuping yang bikin kita nggak bisa dengar yang lain karena dia pakai karet sininya. Tapi dia didesain ada beda. Ini ada dua bolongan gitu ya. Mungkin ini untuk bass sama treble ya. Ini belum kita coba ya. Nanti kita coba. Tapi dia desainnya kayaknya masih baru ini ya. Belum pernah ini saya lihat. Dan yang menarik lagi, si powernya si tombol. Biasanya kita di sini cuma ada tombol matiin sama kalau kita terima telepon. Ini tinggal pencet untuk mematikan gitu ya, atau mengangkat telepon pakai ini. Tapi di sini ada tambahan untuk suara, volume suaranya. Sini. Ini enak sekali kalau ada seperti ini memang. Dan ada tambahan lagi karet. Jadi ya namanya karet pasti ada kemungkinan getas ya. Jadi dia dikasih lagi sama Samsung ada cadangannya untuk kanan dan kiri yang sama gitu ya. Nanti kita tinggal cabut saja si ininya, tinggal dicabut gitu ya. Oke, ini isinya semua. Ada lagi kah? Ya, tidak ada lagi. Jadi total isinya adalah ini. Oke, setelah kita bongkar, kita mau lihat yang ini. Ini belum dibuka plastiknya, kita akan buka. Plastiknya belum dibuka, jadi kita buka. Oke, ini baru pertama kali dibuka. Tada. Walah, plastiknya. Dan bagian depannya juga kita buka. Ya, ini enak banget. Memang buka pertama kali itu enak. Ya, Oke.
ini dia Samsung Galaxy S7. Galaxy Edge S7 Edge ya, karena bedanya dengan yang Edge 7 dengan yang yang S7 biasa adalah layarnya sini melengkung ya. Sini bisa kita lihat ini agak melengkung bezelnya di sini. Jadi sebenarnya enak sih dipegang, cuman kita pasti akan merasa aneh pertama kali megang ini. Aneh sekali. Oke. Jadi, saya mau terangin dulu, ini adalah Galaxy S Edge 7 sama dengan S7 sebenarnya untuk masalah prosesor. Jadi dia menggunakan yang tipe 64 bit octa-core prosesor. Dia sudah LTE, yang 4G LTE, kemudian punya RAM 4GB. Ini sudah kayak komputer sih, sudah kayak laptop ya, jadi enak sekali. Terus dia pakai lebar layarnya ini adalah 5,5 inch, jadi lebih besar dari S7 biasa. Tapi memang karena lebih besar, dia densitas ketajamannya lebih sedikit berkurang dibandingkan dengan S7. Kalau lihat di websitenya itu, dia itu sekitar berapa ya? Sekitar 40 pixel lebih kurang tajam gitu. Tapi siapa sih yang bisa melihat 40 pixel gitu ya? Ini pasti nggak akan terlampau terlihat beda. Kemudian layarnya ini lebih besar. Kalau di S7 biasa itu di 5,1 atau 5 ya, 5 inch, sedangkan ini 5,5. Oke. Oh ya, satu lagi bedanya dengan S7 biasa adalah dia baterainya lebih besar. Dia 3600 mAh ya, miliampere hour gitu ya. Jadi dia lebih besar dibandingkan S7. S7 kalau saya tidak salah itu 3000 ya. Oke, kita kan mau menyalakan si Galaxy S7 ini. Kita nyalakan. Ini pertama kali. Oh ya, ini tombol nyalanya sebelah sini. Ini untuk volumenya. Sementara standarnya Samsung tombolnya di sini. Ini sudah ready dengan fingerprint juga. Kameranya di depan dan di belakang. Di belakang itu ada kamera dan ada sensor rate. Ini sama dengan yang dipunya S6. Untuk sensor rate-nya sama. Tapi untuk yang S7 ini dia punya kemampuan f lebih tajam. Dia f-nya kalau tidak salah di 1,7. Jadi dia lebih ya dengan cahaya yang gelap itu lebih kuat gitu ya, lebih sanggup untuk untuk lihat lah gitu ya. Nah, di depan ini sudah tipe yang wide angle, jadi ya kayak kalau punya GoPro itu mirip lah, dia lebih lebar gitu ya. Yang kalau versi yang 3 GoPro 3 gitu ya, GoPro 4 lebih bagus lagi. Nah, di sini ada sensor cahaya dan oke, kita akan mencoba menyalakannya. Oke, ini tombol powernya. Kita coba menyalakan. Oke. Wow. Oke, dia belum ada SIM cardnya, kita belum masukin SIM card sama sekali. Ini masih belum terpasang apapun. Perasaan pertama kali megang ini, yang saya rasakan ini enak dipegang sebenarnya. Cuman karena bagian belakangnya ini ada kayaknya dua-duanya pakai cermin, maksudnya kaca gitu ya. Jadi sedikit licin, dan yang paling tidak menyenangkan adalah dia magnet ini. Sidik jari, jadi kalau kita ini pasti akan ada bekas sidik jari di mana-mana gitu ya. Jadi tapi dia sudah Gorilla Glass 4, jadi kemungkinan baret itu sangat kecil, tapi ya masih tetap mungkin juga akan baret. Tapi dia sudah dilengkapi dengan Gorilla Glass 4. Ya, bagian belakangnya juga Gorilla Glass 4. Ya,
Ya tidak enaknya yaitu kita memang enak dipegang, tapi mungkin pertama kali akan terasa aneh karena bezelnya semakin menyempit di bagian ujung sini. Tapi ya gitu ya, takutnya kalau kita pegangnya nggak bener, licin, dengan harga sekian jatuh ya. Oke. Sini bisa kita lihat, di sini ada bezelnya. Kalau dia lagi mati, dia akan keluar. Sini ya, notifikasi yang bisa kita lihat. Jadi dia nih posisinya adalah sleep, tapi bisa kita lihat di sini ada informasi-informasi. Oke, ini belum tahu tapi kita bisa lihat gitu ya. Oke. Kamera depannya 12 megapiksel tapi dengan f1.7, jadi dia untuk cahaya yang redup dia sangat bagus sekali karena dia f-nya 1.7. Bagian depannya itu kalau tidak salah berapa ya? Modenya apa nih? Oke. Peace out. Oke, peace out. Kami harus pegang gini. Ada. Kalau dari depan, gimana kalau dari depan? Oh bisa. Oke. Asli cepet. Bang. Mantep. Ini langsung gerak. Wah, enak banget. Ini kita gerak-gerakin gini. Ceret. Bang. Mantep. Bagus banget seriusan. Ini dia bisa fokusnya cepet bener. Hai guys. Mantep. Ini asli dia cepet loh. Gua zoom out zoom innya mantep. Seriusin bagus. Ya harganya juga ya. Harganya juga dapat motor satu. Ini motor yang dikantongin. Oke, jadi setelah nyoba 5 menit, tadi kita break 5 menit, kita nyoba-nyoba. Jadi ini menarik. Katanya sih dia dual pixel apa gitu ya. Jadi pas kita coba tadi moto-moto memang cepet banget fokusnya. Kalau saya punya HP dulu adalah Lenovo, dia agak lambat. Tapi untuk yang ini, wah, itu untuk bagian depan ya. Jadi dia punya dual pixel katanya, terus f-nya 1.7 untuk yang low light, artinya kalau yang redup itu bagus. Tadi kita coba juga bagus. Dan untuk depannya menarik juga. Jadi kalau kita coba untuk ngambil depan seperti kayak gini, ini bisa wide angle. Jadi bisa luas gitu ya ngambilnya. Jadi kalau kita bareng-bareng di sini ada orang gitu ya. Ya kita bisa bareng-bareng tanpa harus pakai tongkat selfie gitu. Yang anak-anak alay gitu lah ya, gitu. Jadi secara general untuk speknya sih bagus ya, speknya sangat bagus. Cuman memang saya kurang suka sih untuk megangnya ya. Jadi walaupun dia sudah tahan air tapi nggak tahan banting mungkin ya. Kalau jatuh mah ya pasti hancur ya. Oke, kita mau lanjut lagi, mau unboxing ini. Tahu kenapa kita beli ini? Jadi kalau kita pakai flip cover yang lain, itu dia nggak ada satu fitur yang nggak bisa jalan. Dan itu ya nggak tahu ya, dia mungkin didesain memang untuk ini mungkin ya. Jadi kemudian karena ini ya licin dan licin sekali, ini bezelnya sangat licin, termasuk belakangnya licin sekali. Jadi kita beli ini flip covernya ya, dan kita bongkar. Ini tadi udah saya buka. Oke, isinya apa? Oke, ini dia. Ya ada flip covernya, SPU cover namanya, dan tunjuk. Oke, isinya cuma itu saja. Nah, kita buka. Nah, ini dia. Warnanya juga yang emas karena dia tipe yang emas, jadi kita beli yang emas. Oke. Nah, ini isinya cuma busa dan ini
kalau secara detail sih ini bentuknya dari plastik ya, jadi bukan kalau beberapa jenis Samsung yang lain dia pakainya seperti kulit gitu ya. Nah kalau yang ini asli seperti plastik, benar-benar kayak karet gitu ya, karet. Cuman mungkin sini udah ditambah apa gitu ya, jadi dia bisa aktif gitu ya. Ada fiturnya yang bisa aktif hanya dengan ini saja gitu ya. Kita mau coba pasang flip covernya, mungkin plastiknya kita buka dulu karena di sini ada tulisan 1245. Ini mungkin jam, tinggal kita cabut aja. Voila. Ini jamnya tuh ada 1245. Oke. Ini ada tulisan ini buatan Vietnam. Jadi untuk beberapa produknya Samsung diambil dari luar. Ya, bisa kelihatan di sini made in Vietnam. Oke, kita pasang. Pasangnya di sini ada gambar masangnya bagaimana. Jadi tinggal tinggal di slot ini aja. Jadi tinggal dipasang. Oke. Oke, selesai. That's it. Tada! Udah selesai, udah terpasang. Mudah kan? Bisa kita lihat ini dengan SU covernya. Jadi enaknya, jadi waktu kita tanpa harus mencet tombol power, kita bisa nge-close si layarnya itu seperti ini. Dan muncul ada tulisan jamnya. Jadi kalau kita buka, nah kalau kita pakai flip cover yang bukan buatan Samsung, tidak akan bisa seperti itu. Dan ini enaknya kalau misalnya katanya sih kalau ada telepon, karena kita belum pasang SIM cardnya, jadi kalau ada telepon kita bisa tetap seperti ini. Untuk menerimanya tinggal di slide di sini. Nah ini yang paling enak ya. Jadi kalau flip cover yang lain terpaksa harus telepon sambil ngebuka gini ya. Nggak apa-apa sih, cuman ya seperti bawa talenan gitu ya. Jadi teleponnya gitu ya, agak gimana gitu ya. Enaknya karena ini materialnya sudah nggak licin gitu ya, agak keset gitu ya. Ini lebih enak megangnya. Ya memang agak sedikit licin juga sih, tapi jauh lebih enak daripada memegang bezel yang sempit seperti ini. Ini jauh lebih enak gitu ya. Jadi kita nggak rasa jatuh itu, kemungkinan jatuh itu lebih sedikit gitu ya. Karena kalau tipis ujungnya ya gampang jatuh ya nangis paling. Oke, apa sih wireless charger ini? Ini bonusnya. Tadi sudah kita buka semua plastik-plastik ininya, segelnya. Dan ini dia. Oke, isinya apa aja? Pertama pasti wireless chargernya seperti ini. Satu lagi ada quick startnya ya. Ini wireless charger quick start guide-nya, tapi ya kita, nah hanya itu aja isinya. Yang pasti untuk nyalain ini kita pakai ini. Aduh, susah. Oke. Dan ini kita masih pakai charger yang sama. Dan kita colok di bagian belakangnya. Oke. Ya, ini lihat ini belakangnya. Set. Sudah. Nah, ini yang tinggal dipasang ke listrik dan ngecasnya tinggal ditaruh di sini. Oke, kita udah pasang colokan si powernya ke sana. Jadi ini pertama kali nyala dia pasti harus ada lampunya. Tadi warnanya biru, sekarang jadi nggak ada lampunya apapun. Oke, ini dia ya, ada hijaunya ya, biru hijau tuh. Oke, dia langsung mati. Nah, baru lihat belakangnya ada petunjuk pemakaiannya di sini. Lihat ini, yang nggak boleh itu yang kalau terlampau miring, mungkin ya supaya nggak jatuh ya. Tapi dia bisa juga berdiri seperti ini atau menyamping gitu ya. Bisa ternyata. Oke, kita coba fast charging wireless. Woo! Coba ya. Katanya tadi boleh begini. Oke, dia ngecas. Cuy, ngecas. Ngecas aja. Oh ya, ngecas. Ini ngecas.
Dia tuh ada tulisannya fast charging. Ada tulisannya sini fast charging. Nah, coba kita angkat. Oh iya, hilang. Oke, hilang. Jadi kalau kita gini coba. Oke, asik. Asik, dia bisa ngecas gini. Oke. Bisa ngecas begini. Bisa ngecas. Oke. Gitu bisa. Oke. Mantap. Ini keren. Wah. HP keren. Oke, guys. Kita udah selesai. Samsung wireless charger, S View cover, dan S7 Edge-nya sendiri. Wow, ini produk yang luar biasa. Secara general sih saya suka. Ya, tapi harganya nggak suka. Jujur nggak suka sama sekali. Terlalu mahal, Bo. Mahal banget. Mahal sekali. Ya. Oke, thank you guys. Terima kasih udah nonton. Terima kasih buat kalau ada yang mau komen, silakan. Jangan lupa subscribe. Ya, kalau pada mau ya. Oke, kita nanti akan review yang lain lagi. Nanti kita produk-produknya yang aneh-aneh, pasti lebih menarik lah. Oke, thank you guys. Bye-bye. Udah kan? Udah selesai kan unboxingnya? Ya HP gua ini, ambil aja.